Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita semua hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk melakukan kegiatan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengundang rahmat serta keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan terkait tata cara membaca Al-Quranul Karim yang di pertemuan lalu kita sudah masuk kepada pembahasan terkait waqaf dan ibtida. Ya, seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah kita bahas ya, permasalahan waqaf dan ibtida ini adalah salah satu perkara yang penting untuk diketahui bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quranul Karim. Dan kita sudah menjelaskan bahwa kalau di dalam kitab disebutkan ya, di sini kita sudah membahas satu komponen di antaranya ya, yaitu wakafnya ya. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang wakaf. Adapun ibtidanya insyaallah kita akan coba rincikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sudah disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa wakaf ini ya, wakaf ini sebetulnya banyak macamnya. Ya, wakaf itu banyak macamnya. Ada wakaf yang disebut dengan wakaf ikhtiyari seperti yang kita bahas ini ya. Kemudian ada juga wakaf yang disebut dengan wakaf idtirari, yaitu wakaf yang darurat ya, seperti ketika bersin ya, ketika tiba-tiba batuk, ketika tiba-tiba tertidur misalnya, atau di luar kendali kita ya, di luar keinginan kita, maka itu disebut dengan wakaf idtirari. Bagaimanapun berhentinya, dimanapun dia berhenti, maka ini tidak dihukumi ya, tidak dihukumi atau dianggap boleh ya, karena darurat, tanpa kendali kita, tanpa keinginan kita. Yang ketiga ada disebut dengan wakaf ikhtibari ya, yaitu wakaf yang tidak atau wakaf yang berkaitan ketika seseorang membaca untuk menguji ya, untuk menguji orang lain ya. Ini tiga wakaf yang kita sudah terangkan di pertemuan yang lalu. Adapun dalam pembahasan kitab kita di sini adalah wakaf yang
masuk kategori ikhtiyari, yaitu atas dasar kemauan kita, atas dasar pilihan kita, ya. Dengan sadar, ya, dengan sadar kita lakukan wakaf tersebut, ya. Dan wakaf ini terbagi menjadi 4, ya, terbagi menjadi 4. 3 di antaranya yang diperbolehkan, 1 yang tidak diperbolehkan, ya. Wakaf ini disebut dengan, di antaranya disebut dengan wakaf tam. Wakaf tam ini, ya, adalah ketika seseorang wakaf atau menghentikan bacaan di akhir kata sebuah paragraf, ya, kalau mudahnya seperti itu. Jadi seorang wakaf di akhir sebuah paragraf, ya, di sebuah kata di akhir sebuah paragraf. Mudahnya di bahasa kita seperti itu. Adapun yang kedua adalah wakaf kafi, ya. Nah, wakaf kafi. Wakaf tam tadi yang pertama disebut dengan wakaf tam, maknanya adalah wakaf yang sempurna, ya. Wakaf yang paling sempurna. Menghentikan baca dengan cara yang sempurna, yaitu di akhir sebuah paragraf. Adapun yang kedua disebut dengan wakaf kafi, yaitu wakaf yang kita berhenti atau menghentikan bacaan di akhir kata sebelum titik, ya, ketika titik, ya, akhir pembahasan terkait tema kecil mungkin, ya, tapi di tengah paragraf, ya, bukan di akhir paragraf. Itu sebuah wakaf tersebut disebut dengan wakaf kafi, wakaf yang cukup, ya, cukup sempurna. Adapun yang ketiga disebut dengan wakaf hasan, wakaf yang baik, ya, wakaf yang baik. Kapan? Yaitu ketika wakaf pada sebuah kata yang bertanda koma, ya, kurang lebih begitu makna mudahnya, ya. Meskipun di sini ada masing-masing definisi yang kita lihat, ya, di setiap poinnya, di setiap macam wakafnya ada definisi disebutkan di situ, ya. Namun kadang ini berkaitan dengan lafaz dan makna, ya, lafaz dan makna bahasa Arab. Artinya kita harus faham dan tahu, ya, arti atau makna daripada ayat yang kita baca. Nah, tapi mudahnya untuk di bahasa kita seperti yang kita sampaikan tadi. Adapun wakaf hasan, ya, tadi adalah wakaf yang kita menghentikan bacaan di akhir atau di sebuah kata yang bertanda koma, ya. Yang bertanda koma, itu mudahnya seperti itu. Untuk wakaf hasan ini maka tidak boleh melanjutkan langsung di kata berikutnya, ya. Tidak baik untuk melanjutkan langsung, ya, melanjutkan langsung setelah wakaf di kata yang bertanda koma tadi, ya, langsung menyambungnya dengan kata berikutnya, maka ini tidak baik, ya, tidak baik. Perlu kita untuk mengetahui kemudian memulai dari kalimat sebelumnya, ya, kalimat sebelum kata yang kita wakaf di sana, ya, agar supaya lebih menyempurnakan dari segi maknanya. Adapun wakaf yang keempat adalah wakaf qabih, ya, wakaf ikhtiyari yang qabih. Qabih itu artinya jelek, ya, atau buruk, ya, yaitu wakaf yang akan merusak makna ketika kita berhenti di sebuah kata, maka akan merusak makna, ya, akan mengubah makna atau merusak atau memutarbalikkan secara maknanya, akan bertolak belakang dengan hakikatnya, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, disebut dengan wakaf yang buruk, ya, wakaf qabih namanya, ya. Nah, adapun ketika kita, ya, wakaf di sebuah ayat, ya, ada catatan sebetulnya, ya. Ketika kita wakaf di sebuah ayat, ya, meskipun ayat tersebut secara makna tidak atau belum sempurna, meskipun di akhir ayat tersebut, ya, dia wakaf misalnya, dan kalau secara makna dilihat dari segi makna dia belum sempurna, ya, maka wakaf di sebuah ayat atau di akhir ayat, ya, ini secara mutlak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Baik maknanya sempurna, belum sempurna, ketika kita wakaf ya, ketika kita wakaf di akhir ayat, maka ini hukumnya sunnah, baik, ya, sangat baik, ya. Bukan saja boleh, tapi
dikategorikan sebagai wakaf yang sunnah secara mutlak ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam wakaf di setiap akhir ayatnya ya. Baik. Inilah 4 jenis wakaf ya, yang kita terangkan di pertemuan yang lalu. Baik, kemudian poin berikutnya adalah pembahasan terkait ibtida. Ya. Sebagaimana pembahasan terkait wakaf ya, pembahasan terkait wakaf di pertemuan yang lalu atau yang tadi kita ringkaskan ya. Di sini ada juga disebut ibtida. Ibtida itu memulai bacaan ya, memulai bacaan setelah kita menghentikan bacaan ya. Setelah kita menghentikan bacaan. Nah, sebagaimana wakaf tadi, ya, sebagaimana pembagian wakaf yang kita ringkaskan tadi, maka ibtida juga sebetulnya sama, ya, karena memang lanjutannya, kalau bisa dikatakan, ya, lanjutannya, ya, lanjutan daripada bacaan yang kita hentikan, ya, lanjutan daripada atau melanjutkan bacaan yang kita hentikan, ya. Mungkin sebelum ke sana saya coba perlu diketahui ya, sebelum kita rincikan ibtida ini perlu diketahui bahwa mungkin ada pernah kita mendengar istilah ya wakaf, tentu saja kita ketahui, sudah ketahui. Ada juga disebut dengan istilah qata ya. Ini disebut dengan istilah qata. Apa itu qata? Apa bedanya antara qata dengan wakaf ya? Ini perlu juga mungkin untuk diketahui ya. Qata' itu adalah menghentikan bacaan ya, kemudian berniat untuk tidak melanjutkan ya. Jadi kita menyelesaikan bacaan ya, bahasanya mungkin menyelesaikan bacaan ya. Mungkin kita perlu mau istirahat ya, atau mau ada kegiatan yang lain, kita menghentikan bacaan Al-Qur'an kita. Nah, ini namanya qata' ya. Bukan hanya wakaf tapi juga qata', yaitu potongan ya, kita mungkin sebutnya kadang kita dengar istilah maqta' ya. Istilah maqta' juga. Maqta' itu adalah potongan sebuah bacaan ya, mudahnya begitu. Potongan sebuah bacaan ya dari rangkaian beberapa ayat atau mungkin bisa jadi beberapa surat ya. Itu namanya maqta' ya. Nah, perlu diketahui ibtida juga di sini ya berkaitan dengan hal tersebut ya. Tidak hanya pada wakaf, ada juga pada maqta' ya. Makanya ada sedikit perbedaan sebetulnya secara istilahnya ya dengan digunakan meskipun tidak terlalu familiar mungkin ya. Ada yang disebut dengan ibtida haqiqi ya, disebut dengan ibtida haqiqi, ada yang disebut dengan ibtida idhafi ya, ada juga disebut dengan ibtida ikhtibari ya. Nah, ini ketiga ibtida ya, yang hakiki ya, ibtida hakiki ini adalah ketika seseorang memulai bacaan setelah maqta' ya, setelah maqta', setelah dia melakukan kegiatan yang banyak, setelah dia melakukan sesuatu, ini namanya ibtida maqta' ya, atau ibtida hakiki ya, yang setelah ibtida yang kita lakukan setelah maqta' sebelumnya yang dijeda mungkin dengan kegiatan atau mungkin dijeda dengan hari, beberapa waktu dan seterusnya. Ini namanya ibtida hakiki ya, yaitu memulai bacaan setelah dia melakukan kegiatan yang lain. Nah, adapun ibtida yang dimaksud di dalam pembahasan kitab di sini adalah ibtida yang idhafi, yaitu ibtida setelah kita melakukan wakaf ya. Nah, ibtida yang setelah kita melakukan wakaf. Adapun ibtida yang ketiga tadi adalah ibtida ikhtibari. Nah, ini berkaitan dengan ketika kita melakukan ujian ya, atau menguji seseorang dalam tilawah Al-Qur'an atau dalam hafalannya, maka ini disebut dengan ibtida ikhtibari. Adapun dalam pembahasan kitab kita di sini adalah masuk kepada kategori ibtida yang idhafi ya. Ibtida idhafi yaitu melakukan memulai bacaan setelah kita wakaf ya, setelah kita wakaf pada bacaan, bukan setelah maqta'. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Nah, sebagaimana
waqaf ya, sebagaimana waqaf, maka ibtida juga di sini karena berkaitan atau memulai bacaan setelah waqaf ya, maka ini sebetulnya lanjutan ya. Memulai bacaan setelah waqaf yang 4 macam tadi kita sebutkan ya. Oleh karenanya ibtida di sini juga pembahasannya ya sama seperti ibtida atau seperti waqaf, poin-poin waqaf di pembahasan kita tadi ya. Ada 4 poin sama ibtida yang dibahas di sini, yaitu ibtida tam, ibtida yang kafi, ibtida hasan, dan ibtida yang qabih ya. Semuanya adalah memulai bacaan. Setiap poin yang 4 ini adalah semuanya memulai bacaan yang berkaitan dengan 4 poin sebelumnya ya. Yaitu kalau tam ya berarti memulai bacaan setelah waqaf tam ya. Kalau kafi yaitu memulai bacaan setelah waqaf kafi ya. Ibtida yang hasan berarti ibtida setelah melakukan waqaf yang hasan, demikian juga yang qabih ya. Demikian juga yang qabih. Namun perlu kita coba rincikan mungkin ya. Untuk waqaf tam, yang pertama adalah waqaf tam, yaitu memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz ataupun makna. Ya, nah ini berkaitan dengan waqaf tam seperti yang kita bahas tadi ya. Atau artinya dia memulai dari sebuah kata di paragraf yang baru ya. Di paragraf yang baru, mudahnya begitu ya, mudahnya begitu, di paragraf yang baru atau berbeda temanya ya. Temanya berbeda dengan waqaf sebelumnya ya. Nah, itu disebut dengan waqaf tam ya, yaitu memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kata sebelumnya, baik dari segi lafaz ataupun dari segi makna. Atau mudahnya tadi kita memulai sebuah bacaan dari paragraf yang baru ya, paragraf yang baru. Baik. Yang kedua disebut dengan waqaf kafi ya. Waqaf yang cukup atau ibtida ya, afwan. Ibtida yang cukup ya, ibtida kafi. Sebagaimana waqaf kafi, yaitu waqaf kafi adalah menghentikan bacaan di atau pada kata yang masih memiliki hubungan dari segi makna, bukan dari segi lafaz ya. Dari segi lafaznya mungkin masih atau apa, dari segi maknanya masih berkaitan ya, tapi lafaznya sudah tidak berkaitan ya. Nah, adapun waqaf ibtida kafi berarti ya lanjutan daripada waqaf kafi ya. Kita melanjutkan bacaan ya, memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari segi makna ya. Tapi dari segi lafaz tidak ada kaitannya ya. Berkaitannya dari segi maknanya saja. Mudahnya apa? Mudahnya seperti yang kita sampaikan tadi, memulai ibtida kafi adalah memulai bacaan dari sebuah kata setelah titik di pertengahan paragraf ya, di pertengahan paragraf ya. Kurang lebih seperti itu maknanya ya. Seperti yang disebutkan dalam contoh-contoh yang ada di sini. Baik. Poin yang ketiga adalah ya, disebut dengan ibtida hasan ya. Nah, ini ibtida hasan agak berbeda sedikit dengan 2 ibtida sebelumnya, sebagaimana pada poin waqaf juga ya. Sebagaimana pada poin waqaf juga ya. Kita lihat terlebih dahulu waqaf hasan itu seperti apa ya, yaitu menghentikan bacaan pada sebuah kata yang memiliki kaitan secara makna dan lafaz ya. Nah, dia memiliki kaitan secara makna dari segi makna dan juga lafaz ya. Nah, maka ketika waqaf pada kata atau waqaf hasan seperti ini kondisinya ya. Kalau kita artikan ya di bahasa kita kemarin adalah sebuah atau menghentikan bacaan pada sebuah kata yang bertanda koma. Nah, untuk ibtida hasan di sini ya, atau waqaf hasan, ketika kita melakukan waqaf hasan, maka kita melakukan ibtida dari kalimat sebelumnya yang sekiranya bisa
menyempurnakan dari segi makna ataupun lafaznya. Ya. Maka di sini dikatakan ibtida hasan adalah memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, ya, dari sisi lafaz dan maknanya. Cara ini dibenarkan hanya pada awal kata, ya, di awal atau di awal ayat, ya. Nah, di sini kaitannya tadi adalah dengan hal yang memang sekiranya berkaitan atau diawali dengan kalimat yang sekiranya bisa menyempurnakan dari segi makna, ya. Menyempurnakan dari segi maknanya seperti yang sudah kita jelaskan pada waqaf hasan di pertemuan yang lalu. Ya. Kalau kita lihat, ya, waqaf di waqaf hasan, ya, di waqaf hasan ini adalah tadi kita jelaskan sebuah waqaf atau menghentikan bacaan di sebuah kata yang masih memiliki kaitan secara makna dan lafaznya. Maka, ya, kalau kita melihat dari poin waqaf di pertemuan yang lalu, boleh waqaf, ya, hukumnya boleh waqaf tetapi mulai dari kata yang sesuai sebelumnya, ya. Maksudnya dari kata yang sekiranya bisa menyempurnakan dari segi maknanya, tidak merubah maknanya, ya, tidak merubah maknanya. Maka ini ibtida yang juga diperbolehkan, ya. Adapun ketika dia memulai langsung dari kata selanjutnya, waqafnya mungkin hasan, ya. Kemudian dia waqaf di kata yang bertanda koma tadi, namun melanjutkan langsung dari kata selanjutnya, ya, langsung melanjutkan di kata selanjutnya, maka ini, ya, dikhawatirkan akan merubah makna, ya. Maka akan lebih baik ketika dia mengambil beberapa kalimat atau beberapa kata sebelumnya yang sekiranya bisa menjaga dari segi keutuhan maknanya. Nah, adapun ibtida yang keempat tentu saja adalah ibtida yang qabih, ya, seperti halnya pada waqaf, ya. Ibtida yang qabih juga ada, yaitu memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, ya, baik dari segi lafaz ataupun dari segi maknanya, ya, dari segi maknanya, bukan pada awal ke ayat, ya. Nah, yang jelas, ya, waqaf qabih ini, ya, atau ibtida qabih ini selain dari awal kata, dari awal ayat, ya, selain dari awal ayat, maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Yang sekiranya bisa merubah makna atau merusak makna dari kandungan ayat Al-Qur'an, maka ini disebut dengan waqaf yang qabih, ya, waqaf yang qabih. Maksudnya adalah tentu saja dalam kategori waqaf dan ibtida yang ikhtiari, ya, yang secara sadar kita melakukannya, ya, maka ini tidak diperbolehkan waqaf ataupun ibtida yang sekiranya bisa merubah atau merusak makna daripada kandungan ayat yang dibaca, ya. Hukumnya tidak diperbolehkan, ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, inilah 4 poin, ya, dari ibtida yang ada, ya. Dari ibtida yang ada. Nah, kesimpulannya sebetulnya, ya, waqaf dan ibtida ini berkaitan dengan menjaga atau penjagaan kita terhadap makna isi kandungan daripada ayat-ayat yang dibaca, ya. Oleh karenanya perlu kita untuk hati-hati ketika mengucapkan atau membaca ayat, ya. Maka akan lebih baik ketika kita memahami, ya. Akan lebih baik kita memahami isi daripada kandungan Al-Quran sehingga kita tidak sembarangan, dalam tanda kutip, ya, tidak sembarangan ketika kita melakukan waqaf ataupun ibtida, ya. Yang jelas kita perlu untuk menjaga dari segi makna Al-Quran ketika kita waqaf, ya, ataupun ketika ibtida tidak merusak dari segi maknanya. Nah, maka sering dikatakan, ya, atau biasa dikatakan, bahkan teriwayatkan, ya, tidaklah waqaf dan ibtida ini bisa terrealisasikan dengan baik, ya, dengan sempurna kecuali oleh orang-orang yang faham terhadap isi kandungan Al-Quran, ya, minimal terjemahnya, ya, meskipun tidak faham secara tafsir yang mendetail, ya, minimal
mengerti atau faham makna secara umum daripada ayat-ayat yang dibaca, sehingga dia bisa mengetahui kapan wakaf yang baik, ya, kapan dia harus wakaf, kapan dia memulai bacaan kembali setelah wakaf dan seterusnya. Nah, ini butuh pemahaman. Kemudian bagaimana yang tidak faham, ya, kemudian bagaimana yang tidak faham terhadap isi kandungan Al-Quran atau makna-makna ayat yang dibaca, tentu saja bisa taklid, ya, bisa taklid kepada apa? Kepada tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran, ya, kepada tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin diikuti tanda-tanda wakaf yang ada di dalam mushaf. Dan di antara tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran, ya, yang cukup familiar di tengah-tengah kita, ada di sini 6 mungkin, ya. Ya, ada kurang lebih 6, ya, yang disebutkan di dalam kitab. Yang pertama adalah tanda huruf mim kecil, ya, huruf mim kecil. Huruf mim kecil yang berekor di situ, ya. Huruf mim kecil yang berekor, ya, yang ekornya ke samping, ya, miring, bukan yang ke bawah, ya, itu lain lagi. Nah, ini disebut dengan wakaf lazim, ya. Disebut dengan wakaf lazim, maka di sini harus berhenti, ya. Kemudian ada setelahnya adalah wakaf qila, ya. Wakaf qala atau qila, ya. Qila mungkin, ya. Baik, di sini adalah disebut dengan wakaf aula, ya, berhenti lebih afdol, ya, atau lebih utama. Ini singkatan, ya, qala di sini atau qila di sini singkatan dari wakaf aula, ya. Wakaf lebih utama. Kemudian jim di sini namanya disebut dengan wakaf jaiz, ya. Boleh wakaf, boleh berhenti, ya. Boleh berhenti, ya. Nah, untuk yang sila, ya, berikutnya adalah wakaf yang sila, tanda sad dengan lam, maksudnya adalah wasal aula, al-waslu aula, ya. Disambung lebih utama. Ketika kita menjumpai tanda wakaf seperti ini, maka disambung lebih utama, ya, meskipun beda-beda, ya, meskipun beda-beda antara satu mushaf dengan cetakan yang lain, ya. Baik, kemudian di sini ada tanda alif lam, ya, ada tanda alif lam. Di sini maknanya adalah la taqif, ya. Ini la nahiyah, ya. La taqif, jangan berhenti, ya. Dilarangan untuk berhenti. Kemudian ada tanda 3 titik, ya. Ini titik, 3 tanda titik, ya. Dalam bahasa Arab ini titik, ya. 3 titik, namanya waqaf mu'anaqah, ya, atau waqaf muqarabah disebutnya. Ya, biasanya waqaf ini adalah terletak pada 2 kata yang berbeda, ya. Terletak pada 2 kata yang berbeda, maka di sini perlu atau harus orang berhenti pada salah satunya, ya. Boleh berhenti pada salah satunya, boleh diwasal keduanya. Yang tidak boleh adalah berhenti pada keduanya, ya. Kalau kita jumpai di mushaf tanda 3.2 seperti ini, ya, maka hukumnya adalah harus berhenti pada salah satunya. Ini yang paling afdal, ya. Berhenti pada salah satunya atau wasal keduanya, ya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah wakaf di keduanya, ya. Baik, demikian mungkin, ya, materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, juga bisa difahami dengan baik sehingga dipraktekkan dengan baik pula. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, demikian ikhwatal Islam a'azzani wallahu iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang dibimbing secara langsung oleh Ustaz Haidar Asqarul Qahar LC hafizahullah taala. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami sampaikan kembali bahwasanya silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk pertanyaan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 081122271476. Baik, ikhwatal Islam, kita simak beberapa jeda berikut ini terlebih dahulu. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki.
kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14 768 atas nama _Media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal Islam azan wa yakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kembali sesi kedua dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Ilmu Tajwid Praktis Metode Asy-Syafi'i yang dibimbing secara langsung oleh guru kita Ustaz Haidar Askarul Qahar LC hafizahullah ta'ala. Kami sampaikan kembali di selepas bimbingan tilawah nanti, silakan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk pertanyaan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, langsung saja ikhwatal Islam, kita simak kembali dari Al-Ustadz, dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Taib, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu sesi daripada tilawah. Insyaallah kita lanjutkan bacaan daripada surat yang di pertemuan lalu kita sampai di surat An-Nazi'at di ayat yang ke-26. Insyaallah kita lanjutkan di sesi kali ini di ayat berikutnya. Silakan seperti biasa disimak terlebih dahulu, kemudian mungkin di sana ada beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan, untuk disampaikan, ya, maka kita harap bisa diperhatikan, kemudian berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk dimaksimalkan dari segi prakteknya. Nah, silakan disimak kemudian diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Nah, perhatikan antum di sini memang ya ada dua hamzah yang berdampingan, ya. Di sini perlu untuk mengeluarkan khususnya mungkin sifat syiddah, ya. Dua-duanya betul-betul terdengar hamzah secara kuat, ya, secara jelas terdengar huruf hamzah. Nah, sama dengan khalqan ya, khalqan amis sama, ya. Di sini juga dijelaskan pengucapan hamzahnya. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Baik, di sini kita ingatkan juga, ya, sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita ingatkan juga terkait mad tabi'i yang berada di akhir waqaf, ya. Banaha, fasawwaha, jangan lebih dari pada dua harakat, ya. Nah, rafa'a samkaha fasawwaha. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَأَغْطَشَ. Baik, perhatikan di hamzahnya, kita harap bisa betul-betul difathahkan secara sempurna, ya. Jangan ya, jangan Huruf ghain na'am ditebalkan di situ. Ta juga sama ditebalkan. Huruf waw ya dimonyongkan, tapi setelah waw tersebut
masuk ke harakat fathahnya, maka silahkan dibuka ya. Jangan dibiarkan di depan wo jadi bunyinya. Tapi wa ya dibuka. Si mulutnya dibuka, jangan dibiarkan wo di depan ya. Nah, wa aghtasha laila, wa aghtasha laila. Di huruf ghain dan kha juga sama ya. Ini kebetulan dua huruf yang berdekatan secara makhraj, kemudian sifatnya juga hampir sama ya, dua huruf ini. Silahkan dialirkan ya. Untuk kha mungkin ya aliran nafasnya yang di deraskan, wa ya. Adapun ghain aliran suaranya yang dikeraskan, aghtasha, jangan dimatikan ya, ya, jangan dimatikan. Sama huruf kha juga demikian. Nah, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Di akhir ya ada ha dengan ha ya. Dua huruf yang secara makhraj juga cukup berdekatan ya, meskipun beda ya. Meskipun beda tapi cukup berdekatan. Ha berada di tengah tenggorokan, adapun ha di pangkal tenggorokan ya. Silahkan dibedakan dengan baik. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Baik, sama di sini haha, dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Baik, di sini ada tanda mad yang dipanjangkan, dahaha ya. Ada alamatul mad ya, seperti bentuk apa bendera atau alis itu ya. Di situ maksudnya adalah ketika diwaqaf ya, tanda tersebut ketika diwasal. Tanda tersebut berfungsi ketika kita mewasal ya, atau menyambung dengan ayat selanjutnya. Dahaha akhraja ya. Seperti itu. Adapun ketika diwaqaf maka tanda tersebut tidak dianggap ya, tidak berfungsi. Nah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, sekali lagi kita ingatkan ya, huruf yang tebal di sini huruf kha yang memang ditebalkan ya, jangan sampai mempengaruhi huruf sebelumnya ya. Tipisnya atau dari segi ketebalan dan tipisnya huruf sebelumnya ya, atau jangan sampai menebal. Akhraja, ya. Perhatikan akhraja sama dengan wa mar'aha, mar ya. Jangan ikut mor, jangan ikut menebal mimnya. Nah, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik, di sini ada idgham bila gunnah ya. Tanwin bertemu dengan huruf lam ya, maka diidghamkan tapi bila gunnah ya, bi ghairi gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Jangan panjang-panjang mata'al la. Tapi langsung seolah menjadi huruf lam yang bertasydid ya. Mata'an lakum langsung ya. Mata'an lakum, jangan kepanjangan mata'an lakum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik, cukup ya, agar supaya secara makna enak ya, kita coba mempraktekkan ya maqta' yang baik ya, maqta' yang baik, potongan ayat yang baik ya, yaitu kalau secara tema ya sampai sini ya.
Nah, dari kemarin 2 pertemuan kita juga sebetulnya kita lihat dari segi temanya ya, meskipun tidak selalu ya, di beberapa pertemuan sebelumnya kita tidak memperhitungkan hal tersebut, bukan karena tidak tahu ya, tapi karena memang ayatnya panjang-panjang, susah mencarinya untuk membagi-baginya biar pas ya. Di sini mungkin nggak masalah ya. Nah, jadi hanya beberapa ayat, tapi secara makna mungkin akan lebih baik ya, temanya pas. Nah, kita coba ulangi ya sebelum disetorkan tilawah yang ingin antum bacakan ke kita di sini. Silakan seperti biasa diikuti kembali ya, kemudian dimaksimalkan sebelum disetorkan ke kami di sini. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, demikian ya kurang lebih bacaan daripada potongan surat An-Nazi'at ya. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke sesi yang ketiga ya, untuk interaktif bagi siapa saja yang ingin menyetorkan bacaannya ke kita di sini. Nah, Baik, ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum, kita masuk ke sesi interaktif. Silahkan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan dapat menghubungi 022868662637. Baik, kita langsung coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Baik, ahlan wa sahlan Abu Fahri di Bale Endah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. diulang afwan, وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. diperjelas dal sama zalnya. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Mar'aha, ra-nya agak ditebalkan sedikit. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. sama ra-nya ditebalkan, arsaha. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, sekali lagi afwan. Hamzah dengan ainnya diperjelas, kemudian lamnya langsung idgham bila gunnah ya. Dicoba.
mata'an lakum La. wa li Tanpa kepanjangan. Oh, Al kepanjangan. ya, jangan panjang. mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Abu Fahri. Syukran Barakallah. Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallah khair. Ya, baik, terima kasih kepada Abu Fahri di Balai Endah yang sudah ikut menyetorkan bacaan. Selanjutnya kami informasikan kembali, silahkan bagi antum yang ingin berpartisipasi di sesi interaktif pagi hari ini, silahkan dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk pertanyaan yang sesuai seputar materi, silahkan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Ya, kami informasikan kembali, silahkan bagi antum yang ingin ikut menyetorkan bacaan di surah An-Nazi'at ini, silahkan antum dapat menghubungi 02286862637. Dan silahkan bagi antum juga yang ingin bertanya sesuai materi yang sedang dibahas, silahkan dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita coba angkat telepon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Dudung Surat Maja di Cimahi. Baik, nah, ahlan wa. Ustaz, mengenai ayam lebat pada tumaros ya santai. Ustaz, Bangga. mohon. Iya Ustaz, kami luar zona tema anu nama dibahas Ustaz dia teh. Penasaran pribadi Ustaz. Bacaan Fatihah di salat Ustaz. Nah biasa diwakaf atau nanti tidak diwakaf ayat per ayat. Sarang punten nuhunkan Siapa Dudung? Ya diketik mungkin Pak Dudung ya. Kalau bisa ya. Ya tadi pertanyaan pertamanya ketangkep ya. Pertanyaannya adalah bagaimana bacaan surat Al-Fatihah? Nggak tahu ya pertanyaannya. Gimana bacaan Al-Fatihah diwasol atau diwaqaf per ayatnya ya. Ya. Maka yang sebetulnya lebih afdal ya insyaallah lebih afdal adalah waqaf per ayat ya. Untuk suratul Fatihah insyaallah lebih afdal adalah waqaf per ayatnya, meskipun dari segi hukum, kalau dari segi hukum boleh ya untuk mewasal ya, untuk mewasal diperbolehkan ya. Karena kenapa ya, karena setiap akhir ayat ya, di mana yang kita jumpai di setiap ayat itu di Al-Quran adalah itu menunjukkan bahwa di antara sebabnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam waqaf di setiap akhir ayatnya ya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, satu dari istri beliau yang meriwayatkan hadisnya saya lupa ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam waqaf di setiap ayatnya, waqaf di setiap ayatnya. Maka ini merupakan sunnah secara mutlak, tadi kita sampaikan ya, waqaf di setiap akhir ayat merupakan sunnah yang mutlak dilakukan ya, meskipun secara makna tadi apa tidak sempurna ya, seperti misalnya fawailul lil musallin ya, ini maknanya apa, celakalah bagi orang-orang yang salat, ini akhir ayat ya, meskipun secara makna ini tidak sempurna ya, harus disempurnakan dengan ayat selanjutnya ya, tapi waqaf di ayat ini maka ini merupakan sunnah ya, merupakan sunnah ya, tapi jangan qata' di sini ya, jangan maqta' di sini. Nah, ini yang repot ya. Kalau qata' mengakhiri bacaan di sini, nah ini yang repot ya, mengakhiri bacaan. Fawailul lil musallin, sudah aja selesai ngajinya. Nah, ini yang agak repot ya, tidak diperbolehkan. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala juga meskipun sebetulnya ya tidak ada waqaf yang wajib di dalam Al-Qur'an, tidak juga ada waqaf yang haram ya.
levelnya atau derajatnya sampai wajib ataupun haram ya. Tapi kembali kepada faham terhadap makna isi kandungan ayat yang kita baca ya. Waqaf dan ibtida sesuai dengan apa daripada kandungan ayat yang dibaca. Imam Ibnu Jazari mengatakan walaisa fil Qur'ani min waqafin wajib ya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada waqaf yang hukumnya wajib, harus waqaf, tidak ada sebetulnya ya. Wala haramun ghairu ma lahu sabab ya. Tidak ada juga wakaf yang diharamkan ya. Wakaf di sini haram, wakaf di sini wajib, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya kembali kepada isi daripada kandungan ayat yang dibaca ya. Kecuali memang di akhir ayat ini merupakan wakaf sunnah, tidak wajib juga ya, tidak wajib ya. Tapi yang mengamalkannya insyaallah dapat pahala karena melakukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Baik, nah terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Kami informasikan kembali, silakan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan, silakan dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk pertanyaan, bagi antum yang ingin bertanya sesuai materi, silakan dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 0811227476. Ya, mungkin selanjutnya kita baca terlebih dahulu pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deanti dari Bekasi Utara. Ana izin bertanya Ustadz, tanda wakaf la ini artinya dilarang berhenti. Tapi Ustazah Ana pernah bilang kalau wakaf la bila di tengah ayat dilarang berhenti, kalau di akhir ayat boleh berhenti. Itu jadinya gimana Ustadz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Nah, iya. Ada tanda la tadi ya, artinya la taqif. Artinya la taqif seperti yang tadi di kitab ada. Ya, ada waqaf yang atau ada tanda la ini di tengah ayat, ada yang di akhir ayat ya. Tadi dikatakan apa? Kalau yang di tengah ayat maka tidak diperbolehkan waqaf. Iya. Gitu ya. Kalau di akhir ayat boleh. Iya. Ya sudah, memang begitu ya. Memang begitu karena memang kita jumpai juga huruf lam di situ ya. Huruf lam di situ tengah kata ya, berarti biasanya meskipun setiap cetakan mushaf kadang berbeda-beda ya, khususnya tanda ini ya, tanda waqaf lam ini. Ada yang tidak ada yang banyak ya tanda lam ini. Baik. Tengah ayat ya, biasa tanda lam seperti itu kalau kita wakaf tersebut maka maknanya akan rusak ya, atau maknanya akan berubah ya ketika kita wakaf di tanda wakaf di situ di atas di kata yang di atasnya ada itu, maka memang dilarang ya, pertengahan ayat dilarang. Nah, begitu juga dengan kita jumpai huruf lam. Jangan wakaf berada di ayat ya. Kita jumpai ya. Meskipun ada huruf untuk melakukan wakaf di situ. Huruf lam di situ apa? Bahwa ya pada kata di akhir ayat tersebut maknanya belum sempurna. Ya, sama seperti di pertengahan ayat tadi, maknanya belum sempurna ya, akan sempurna ketika dia melanjutkan ayat selanjutnya ya. Ada tanda la di akhir waqaf ya, di akhir ayat ya, maka ini ketika kita melakukan waqaf di ayat tersebut ini hukumnya sunnah ya. Sekali lagi, hukum wakaf di setiap akhir ayat ini sunnah secara mutlak ya, sunnah secara mutlak, baik secara maknanya belum sempurna ataupun bahkan sempurna tentu saja ya. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Nah, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita coba angkat penelpon yang masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Dengan Alvin di Bandung. Nah, ahlan wa sahlan. Ini dari ayat 27.
Karena Iya. baru nyimak Ya, dari ayat 27 ya sampai ayat berapa ya? Sampai mata'an lakum wa li an'amikum. oh ya nah 33 ya Ustaz. Iya, 33. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Bodnya diperjelas, afwan. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Mata'an lakum, afwan, nun sama mim yang sukunnya jangan sampai seperti memantul ya. Coba sekali lagi, afwan. متاعا لكم ولأنعامكم. Tamam, ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Akhi Alvin di Bandung yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, kami sampaikan kembali bagi antum yang ingin ikut menyetorkan bacaan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan untuk pertanyaan silakan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat di 081122271476. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta di studio mungkin. Nah. Siap. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. Agak dihentakkan, sawwaha, ditasydid wa-nya. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Iya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Wa'at. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik, terima kasih kepada peserta studio yang sudah ikut berpartisipasi di sesi interaktif kali ini. Selanjutnya kami persilakan kembali. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan dapat menghubungi 02286862637. Ya, silakan dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Akhi Rusdian ya di. Naam. Naam, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Baik, kalau antum waqaf di sini dijelaskan hamzahnya ya. Sama ada dihentakkan di sini. Nah. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik, ya Masya Allah. Ya sudah cukup baik akhi Rushdian. Barakallah. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akhi Rusdian yang sudah berpartisipasi. Karena keterbatasan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Tidak bosan-bosannya ya kita untuk mengingatkan untuk senantiasa tentu saja memperbanyak tilawah, ya memperbanyak tilawah. Kemudian sering juga kita sampaikan dan selalu kita sampaikan ya ketika kita melakukan tilawah tidak hanya sekedar bertilawah membaca lewat begitu saja, tapi mencoba berusaha dimaksimalkan dari segi bacaan. Dimaksimalkan dari segi bacaan sesuai dengan pengetahuan kita ya. Sebisa mungkin dimaksimalkan ya. Kita mengetahui hukum tentang kondisi tertentu, maka berusaha untuk mempraktekannya setiap tilawah yang dilakukan ya. Setiap tilawah yang dilakukan. Ini merupakan apa? Kenapa kita sampaikan terus disampaikan? Ini merupakan satu-satunya cara ya. Bisa dikatakan satu-satunya cara untuk betul-betul bisa meningkatkan kualitas bacaan kita ya. Betul-betul berusaha selain kita menyimak ya penjelasan dari halaqah mungkin ya, atau dari kajian-kajian yang di situ membahas terkait tata cara membaca Al-Qur'an, maka kita juga harus betul-betul berusaha mengupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, mempraktekkannya ya, sebisa mungkin mempraktekkannya. Baik, kemudian yang terakhir ya tambahan mungkin perlu kita untuk melakukan juga, karena ya kalau bagi yang mengikuti kajian kita di setiap Kamis pagi ini ya, atau mengikuti halaqah ya yang di situ membahas terkait pembelajaran tentang membaca Al-Qur'an juga ya, atau dimanapun ya, maka sudah cukup banyak ya ilmu atau kaedah-kaedah atau teori-teori yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini ya perlu juga kita untuk mengulang-ulang ya, meskipun kita sudah banyak misalnya atau sudah jauh kita katakanlah ya pembahasan yang kita bahas, misalnya sudah menyelesaikan satu kitab ya, bisa jadi sudah 2 kitab atau 3 kitab tajwid ya misalnya, maka hal yang amat sangat disarankan juga adalah mengulang-ulang ya, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari ya. Dengan mengulang-ulang tersebut ya secara keilmuan pasti akan lebih kuat lagi, lebih merekat lagi secara keilmuan, lebih mantap lagi ya, lebih mantap lagi. Biasanya orang yang serius ya, orang yang serius itu pasti akan mengulang-ulang ya, pasti akan mengulang-ulang apa yang sudah dipelajarinya. Dan ketika mengulang-ulang ya biasanya ketika dia mengulang-ulang
apa yang sudah dipelajarinya, dia akan menemukan poin baru. Ya, meskipun hal yang sama yang dibaca, hal yang sama atau poin yang sama, materi yang sama yang dia pelajari, biasanya dia akan mendapatkan faedah yang baru. Ya, ilmu yang baru, poin yang baru. Ya, apalagi nggak masalah kalau misalnya mau mengulang-ulang apa yang sudah kita ikuti dari segi kajian, ya misalnya di Kamis pagi ini atau di kajian siapapun yang membahas hal yang sama, diulang-ulang, terus diputar-putar, berusaha mempelajari meskipun sudah kita pelajari misalnya. Nah, ini juga sekali lagi menjadi hal yang sangat-sangat membantu, ya sangat-sangat membantu untuk meningkatkan kualitas secara keilmuan atau dari segi bacaan seseorang yang memang di situ betul-betul berusaha ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus istiqamah di atas ketaatan secara khusus dalam menuntut ilmu syar'i secara umum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.